Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisanti Amelia dengan NIM 21060190. Di sini saya akan membahas bab 11 yaitu metode dan distribusi sampling. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, bagian metode dan distribusi sampling, yaitu ada pengertian populasi dan sampel. Setelah itu metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata proporsi, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, faktor koreksi untuk populasi terbatas, dalil batas tengah. Selanjutnya yaitu ada teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis relasi dan korelasi berganda, dan yang terakhir yaitu fungsi, variabel, dan masalah dalam analisis regresi. Di sini ada beberapa contoh bentuk hubungan sampel dan populasi. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara polusi dan sampel. Selanjutnya yaitu definisi sampel probabilitas. Merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua yaitu sampel non-probabilitas, yaitu suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari popularitas sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu metode penarikan sampel. Di sini ada beberapa tahapnya, yaitu sampel probabilitas yaitu probabilitas sampling. Terdapat penarikan sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Yang kedua penarikan sampel acak berstruktur yaitu structured random sampling. Yang terakhir yaitu penarikan sampel cluster. Yang kedua ada sampel non-probabilitas atau non-probabilitas sampling. Terdapat penarikan sampel sistematis, penarikan sampel kuota, dan yang terakhir yaitu penarikan sampel proposif. Penarikan sampel acak sederhana yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ada dua cara sampel acak sederhana. Yang pertama sistem kocokan, yang kedua menggunakan tabel acak. Sistem kocokan yaitu sistem sampel acak sederhana. Sistem ini sama dengan sistem arisan. Yang kedua menggunakan tabel acak, memilih sampel dengan menggunakan satu tabel dan menggunakannya ditentukan berlebihan dahulu pada titik awal. Selanjutnya itu definisi penarikan sampel acak berstruktur, yaitu penarikan sampel acak ini dilakukan dengan membagi anggota populasi dan beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Di sini bisa kita lihat yaitu proses stratifikasi. Di sini terdapat perbedaan antara populasi tidak berstrata dan populasi berstrata. Apakah di sini bisa dipahami, guys? Selanjutnya itu contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Di sini terdapat kolom. Bisa kita lihat bentuk kolom stratum ada nomor 1, 2, 3,
Kelompok 1 yaitu bulat, kelompok 2 yaitu segitiga, kelompok 3 yaitu kotak. Di kelompok bulat terdapat jumlah anggota 5, persentase dari total 21, jumlah sampel persatu 0,21 kali 10. Sedangkan di kelompok segitiga jumlah anggota 7, persentase dari total 29, jumlah sampel perseratum 0,29 kali 10. Dan yang terakhir yaitu kelompok kotak, jumlah anggota 12, persentase dari total 50, jumlah sampel perseratum 0,50 dikali 10. Contoh memilih perusahaan di B. Seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia, yaitu BEI. Tahun 2008, perusahaan sektor keuangan yang ada di BEI terdiri dari perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode berstruktur profesional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Di sini kita akan membahas contoh dari pemilih perusahaan di BEI. Subsektor yaitu perbankan, jumlah perusahaan yaitu 27, porsi 0,44, jumlah sampel per kelompok 0,44 dikali 15 sama dengan 7. Kelompok asuransi dan pembiayaan, jumlah perusahaannya 19, proporsi 0,31, jumlah sampel per kelompok 0,31 dikali 15. Selanjutnya yaitu kelompok efek, jumlah perusahaan 9, proporsi 0,15, jumlah sampel per kelompok 0,15 dikali 15. Yang terakhir yaitu keuangan lainnya. Jumlah perusahaannya 6, proporsinya 0,10, jumlah sampel per kelompok 0,10 dikali 15. Selanjutnya di sini terdapat skema kultur. Di sini kita dapat membedakan mana yang populasi, sampel struktur, dan sampel kluster. Di sini bisa terlihat jelas perbedaan antara tiga tersebut. Selanjutnya itu definisi penarikan sampel sistematis, yaitu penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis dari besar hingga kecil atau sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota KK dari populasi dipilih sebagai sampel. Selanjutnya itu penarikan sampel kuota, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuannya, penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini, supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambar dengan baik. Selanjutnya yaitu penarikan sampel purposif, yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposif dibagi menjadi dua cara, yaitu converse slumping, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan peneliti, dan Jackman slumping, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang sesuai dengan tujuan peneliti. Selanjutnya kita akan membahas kesalahan penarikan sampel. Selanjutnya kita akan membahas yaitu kesalahan penarikan sampel. Yaitu perbedaan antara nilai statistika
sampel dengan nilai parameter dari populasi. Selanjutnya yaitu distribusi sampel rata-rata proporsi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel yaitu suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan rata-rata hitung sampel. Selanjutnya itu contoh menghitung return on asset. Di sini bisa kita lihat contoh menghitung on asset. Terdapat nilai rata-rata populasi dan nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bank. Di sini bisa kita lihat cara pengerjaannya. Di sini sangat jelas perbedaan-perbedaannya. Bisa kita lihat dengan jelas perbedaan dari populasi dan sampel. Apa tuh? Oh. Selanjutnya hubungan standar deviasi sampel dan populasi. Di sini bisa kita lihat dengan jelas perbedaan hubungan antara S dan Q untuk populasi terbatas dan hubungan antara S dan Q untuk populasi yang tidak terbatas. Di sini sangat jelas sekali perbedaan antara hubungan populasi terbatas dan populasi yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu distribusi slumping proporsi. Terdapat nilai rata-rata proporsi, standar deviasi sampel proporsi, dan standar deviasi proporsi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Di sini kita akan membahas skema selisih populasi atau sampel. Populasi 1 akan pergi ke sampel 1 berukuran. Begitu pula dengan populasi 2 akan pergi ke sampel 2 berukuran. Dan populasi 1 dan populasi 2 akan berkumpul di apakah X kurang X. Selanjutnya, apabila dasarnya setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal, oleh sebab itu distribusi dari selisih rata-rata dan populasi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Selanjutnya bisa kita lihat yaitu distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Di sini bisa kita lihat cara pengerjaannya dan perbedaannya. Selanjutnya yaitu faktor koreksi untuk populasi terbatas. Di sini faktor koreksi yaitu penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung dan penyesuaian standar deviasi untuk proporsi. Di sini ada terdapat rumusnya, bisa kita lihat ya guys. Dan yang terakhir yaitu dalil batas tengah. Yaitu untuk populasi dengan rata-rata dan populasi rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi. Dan varians distribusi sampel sama dengan sekian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf. Saya hanya seorang manusia biasa. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia biasa guys.